Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rindianti dari Psikologi 21 dengan NIM G1C1211069 ruang R002. Kali ini aku akan menjelaskan kembali tentang materi yang sudah saya dan teman-teman bahas, yaitu hukum Islam. Simak videonya, selamat menonton. Nah, kali ini aku akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat diberi kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Sekarang kita masuk ke sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a atau artinya bacaan, yaitu kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 18. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah dan ayat yang memuat kisah-kisah umat terdahulu, perintah dan larangan, serta mengintisarikan dari kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil. Al-Quran sering juga disebut Alkitab, yaitu firman Allah yang diturunkan secara wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada as-sunnah, yaitu menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntutan, baik yang terpuji maupun yang tercela. Menurut terminologi atau istilah para ahli hadis, as-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il perbuatan, takrir dia maupun cita-cita Nabi atau hamyah. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad secara terminologi ialah mencurahkan segala tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk mendapatkan ketetapan hukum tentang suatu masalah dari sumber atau dalil yang tafsili atau rinci dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan suatu upaya atau metode para ulama untuk merumuskan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara terperinci. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu hubungan antara hukum Islam, syariat, dan fikih. Pengertian syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Secara istilah adalah hukum yang diatur oleh Allah untuk hambanya melalui lisan para rasul. Para rasul menyampaikan kepada umatnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian fikih, yaitu secara bahasa berarti paham, yaitu memahami segala sesuatu. Secara istilah fikih ini adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun karakteristik hukum Islam yaitu bersifat ketuhanan, bersifat universal, bersifat kemanusiaan, berdasarkan landasan moral, dan bersifat teratur, juga bersifat realistik. Hukum Islam juga memiliki asas, yaitu asas hukum objektif bersifat moral, asas hukum umum, asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas hukum khusus, asas hukum objektif yang bersifat rasional. Tujuan hukum Islam. 5 kebutuhan hidup yang primer ini atau daruriyah dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah al-maqasid al-khamsah atau disebut juga al-kulliyat al-khams atau 5 hal inti atau pokok, yaitu fis ad-din, pemelihara agama, fis an-nafs, pemelihara jiwa, fis al-akal, pemelihara akal, fis an-nasl, pemelihara keturunan, dan fis al-mal atau pemelihara hak milik atau harta. Yang kedua ada hajiyah, adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mengqasar salat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sakit, mendirikan sholat dalam keadaan duduk jika orang tersebut tidak sanggup berdiri, melihat calon istri atau suami yang akan dinikahi, dan sebagainya. Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Keperluan ini disebut tersier atau tahsiniyat. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perbaikan dalam hal ini mencakup arti kebijakan, cara-cara yang baik, dan setiap yang melengkapi peningkatan cara hidup. Perilaku yang menunjukkan tahsiniyat adalah bersikap ramah terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini.
Oke, terima kasih telah menyaksikan dan semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang materi ini. Saya Rindianti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.